Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Partai Gerindra tegas mendesak pendakwah Gus Miftah meminta maaf kepada penjual es di Magelang. Menurut Partai Gerindra, bahasa kasar Gus Miftah tidak sesuai yang diajarkan Ketua Partai sekaligus Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Postingan desakan Gerindra tersebut sekaligus mengunggah video singkat betapa Prabowo menghormati para pedagang kaki lima. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Ya, saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Hati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita, teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sampai menghina orang lain, karena Allah meninggikan derajat kita justru dengan kita bersyukur. Subhanallah yang telah menciptakan yang baik dan buruk. Subhanallah yang telah menciptakan yang putih dan hitam. Subhanallah dan subhanallah. Bukan justru kita menghina, teman-teman sekalian. Ilmu itu tidak boleh berada di tangan orang yang suka ngeremehin orang. Nah, itu. Sebaliknya, ilmu itu harus di tangan orang-orang yang menghormati orang lain, respect ke orang lain. Makanya itu kan yang ditekankan para ulama. Barang siapa yang sebelum belajar sebuah masalah dalam dunia ilmu sudah fasih menjelekkan orang, merendahkan orang, bagaimana orang ini bisa beruntung? Dan orang yang belajar agama itu sebatas melihat ada orang ngejatuhin, nyinyir, ngebully, itu udah tahu secara umum siapa yang lebih baik, siapa yang di bawah. Oh ya, hati-hati jangan ngerendahin orang. Allah itu tidak suka sama orang yang ngomongnya kotor, atau orang
yang berusaha ngomongnya kotor. Ada sebagian di masyarakat itu, kalau ngomongnya kotor, yang lainnya itu pada seneng. Di pasar umpamanya ada yang kagetan itu, kalau dikagetin keluar ucapan-ucapan seronok, semua pada ketawa. Subhanallah. Allah benci dan kau suka. Gimana engkau mencintai sesuatu yang Allah benci? Dan ini bermasalah. Kita seharusnya memberikan nasihat kepada dia. Kita malah menjadikan hal itu bahan untuk tertawa buat kita. Seakan-akan yang terjadi sesuatu yang indah dan membuatmu tertawa. Tatkala kita mendapatkan orang seperti ini, seharusnya kita paling tidak mengarahkan dia. Kalau memang dia orang yang kagetan, maka kasih tahu dia, kalau bisa ngomong astagfirullah, Allahu Akbar, zikir-zikir yang indah. Karena itu akan mendatangkan ketentraman di dalam jiwa. Pak Pun alias Pak Dolop alias Pak Sun Haji berjualan es teh karena mengalami cedera patah tulang tangan saat kerja di pemotongan kayu. Akhirnya Pak Sun memilih berjualan es untuk menafkahi istri dan 2 anaknya yang masih SD dan SMP. Pak Sun dan keluarga tinggal di rumah mertua di Gesari, Banyusari, Geraham, Magelang. Utusan khusus Presiden sekaligus pendakwah kondang Gus Miftah menuai kritikan tajam dari masyarakat usai dirinya mengolok penjual es teh dengan sebutan koplok. Pada Rabu pekan lalu 20 November 2024, Gus Miftah berinteraksi dengan jamaah di acara pengajian di Magelang bersolawat yang memintanya untuk memborong dagangan seorang penjual es teh keliling. Namun jawaban dari Gus Miftah sungguh tak terduga. Pria yang identik dengan belangkon hitam itu melontarkan candaan kepada penjual es teh. Es tehmu masih banyak, ya sana dijual koplok. Sontak hal itu menuai kritikan keras. Masyarakat menilai tak seharusnya ucapan tersebut terlontar dari seorang pendakwah. Video pernyataan Prabowo Subianto kembali beredar ketika menyampaikan pesan penting yang menghormati pedagang kaki lima, buruh dan pekerja harian sebagai penjuang kehidupan bangsa yang bekerja keras demi keluarga. Video pernyataannya ini muncul dan diunggah oleh Gerindra di tengah kontroversi terkait Gus Miftah yang menjadi sorotan publik setelah video ceramahnya dianggap merendahkan pedagang es teh viral di media sosial. Video pernyataan ini disampaikan Prabowo saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di hadapan ratusan wisudawan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia UKRI di Bandung, Jawa Barat pada Kamis 29 Februari 2024. Prabowo menegaskan bahwa rakyat kecil seperti pedagang kaki lima dan pekerja lainnya adalah tulang punggung kehidupan bangsa yang layak dihormati. Ia juga mengingatkan para sarjana untuk menggunakan ilmu mereka demi kepentingan rakyat. Berikut beberapa komentar netizen yang sempat saya screenshot. Dengan adanya hal ini, Allah bermaksud menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak sepantasnya bagi seorang tokoh agama, meskipun konteksnya hanya sebatas candaan, gurauan, mengatakan kata-kata sekasar itu. Semoga dengan adanya keviralan ini menjadikan tamparan keras dan muhasabah bagi beliau untuk menjadi tokoh agama yang seharusnya menjadi tauladan bagi umat. Mending jual es daripada jual agama dan jilat penguasa. Semoga adab menimpa kesombonganmu. Gak apa-apa jadi jual es teh dibandingkan jual agama. Wa'iyatubillah. Dari kejadian ini teman-teman, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah jangan salah berteman. Jika berteman dengan teman yang wataknya buruk, maka itu akan menular. Ketika kamu buat salah, dia tidak akan menegur. Terlihat tadi ada temannya salah, juga malah ikut tertawa. Wa'iyatubillah. Kemudian di sini juga Nabi mengatakan di antaranya, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Hendaklah engkau berteman itu dengan teman-teman yang saleh, mukmin yang saleh, baik agamanya, baik akhlaknya. Kemudian Nabi juga mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ila man yukhalil. Seseorang itu dilihat dengan siapa dia berteman.
maka hendaklah perhatikan dengan siapa kita memilih teman. Maka perbanyaklah teman yang soleh, baik agamanya dan baik akhlaknya. Kemudian juga Rasulullah melarang kita dari sikap sombong. Di antaranya ada hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu habbati khardalin min kibr. Tidak akan masuk dalam surga dalam hati seseorang itu ada seberat biji sawi, itu sifat sombong. Apa itu sombong? Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan afadhalika minal kibri? Qala inna allaha jamilun yuhibbul jamala al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki suka dengan pakaian yang bagus, sendal yang bagus, apakah itu termasuk dari sifat sombong? Lalu Nabi mengatakan, Allah itu indah, suka dengan yang indah-indah. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian adalah menjaga lisan. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam riwayat Bukhari, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannata. Barang siapa yang dapat menjaga untukku dari luar rahangnya, yaitu mulutnya, dan di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya syurga. Su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannata, qala taqwallah wa husnul khuluqi. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara, faqala al-famu wal farju, rawahu Tirmizi. Rasulullah pernah ditanya tentang apa yang banyak memasukkan manusia itu ke dalam surga, maka Nabi mengatakan ketakwaannya kepada Allah, ya, dan akhlaknya yang baik. Dan Nabi juga ditanya tentang perbuatan dapat menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam neraka, maka Nabi mengatakan yaitu mulut dan kemaluan. Wa'iyadzubillah. Di sini saya juga mengingatkan kepada saya pribadi dan kita semua agar menjauhi dai-dai yang mengajak kepada hal-hal yang buruk, bukan kepada sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau telah mengingatkan, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Faqultu ya Rasulullah SAW, sifhum lana, qala nam qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Akan muncul dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Barang siapa menerima seruan mereka, maka mereka akan menjerumuskannya ke dalam jahanam. Hudzaifah bertanya, wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka. Rasulullah menjawab, mereka dari golongan kita dan berbicara dengan lisan-lisan kita. Oleh karena itu, hendaklah kita tinggalkan majlis yang isinya cacian. Di situ ikhtilat, bercampur laki dan perempuan, selalu ada nyanyi-nyanyian, ada juga sholawatan, namun ternyata isinya bukan sholawatan, walaupun bahasa Arab. Banyak selalu diisi dengan lelucon yang terkadang dibarengi dengan kedustaan. Lalu banyak tentang kisah-kisah khurafat, mengajak kepada tabaruk, kepada kekuburan, gulu dengan orang-orang yang orang soleh dan yang dianggap soleh, dan penyimpangan lainnya. Janganlah kita salah dalam berguru. Pilih guru yang di atas manhaj salaf, yang mana selalu isinya mendahulukan qala Allah dan qala Rasul, menukil pendapat para ulama yang salaf di atas manhaj yang lurus. Mereka jika ada candaan pun hanya selingan, namun tetap tidak berlebihan dan tidak berbohong. Cewek dengan cowoknya dipisah, tidak ada di situ nyanyi-nyanyi. Kajian mengajak kepada memurnikan tauhid, beribadah sesuai sunnah, menjauhi kesyirikan, bid'ah, cerita khurafat dan penyimpangan lainnya. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.